Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Jody Slim dan aku Judiansa. Seperti biasa kita akan mulai membuat video mengenai rekap data skor TBK di beberapa PTN. Kemarin kita belum bikin video mengenai data skor TBK di tahun 2022 dan sekarang kita akan mulai membuat video-videonya. Untuk video yang pertama kita akan mulai dari kampus aku, Universitas Sriwijaya. Di sini aku punya datanya, data skor TBK 2022 jalur SBMPTN di Universitas Sriwijaya. Dan di sini tidak terlalu lengkap teman-teman, mohon maaf, tapi misalnya ada jurusan kalian di sini, kalian bisa lihat ya. Dan di sini juga aku udah susun dari A sampai jurusan akhir di jurusan teknik sipil. Jadi semoga aja ada jurusan kalian ya. Nah, maka dari itu kalian bisa skip aja dulu ya. Kira-kira jurusan kalian tuh bakal muncul di detik berapa gitu. Kalian bisa skip aja. Karena di sini udah aku susun juga ya. Untuk video ini kita akan mulai dari Universitas Sriwijaya. Di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Di sini kita lihat dimulai dari jurusan administrasi publik. Sebelum itu di sini ada jurusan PTN skor keterangan. Keterangan di sini aku labelin dengan warna yang agak pucat ya, warna abu-abu ini, abu-abu pucat. Kita akan mulai dari administrasi publik. Administrasi publik di sini nilai tertingginya 613, berarti nilai 613 itu udah nilai aman untuk lolos di administrasi publik. Jurusan di Unsri itu administrasi publik ya, sekarang bukan administrasi negara lagi. Dan nilai terendahnya adalah 548, kalian bisa cek di sini 548 nilai terendahnya. Jadi kalau bisa lebih di atas 548 untuk lolos di jurusan administrasi publik. Jurusan berikutnya ada agribisnis. Di sini tertinggi 527 dan terendah di sini 461. Skor 461 masih belum bisa lolos untuk jurusan agribisnis. Jadi targetkan kalian tuh 527. Kalau bisa di atas 527. Berikutnya ada akuntansi. Akuntansi di sini nilai tertingginya ada di 616 dan terendahnya 575. Terendahnya ada di 541 yang tidak lolos ya. 575 tuh nilai standarnya kalau kalian mau lolos. Di sini kalian bisa cek akuntansi 541 nggak lolos, akuntansi 597 tidak lolos, akuntansi 566 juga tidak lolos. Minimal tuh 575 untuk lolos di akuntansi. Tertingginya 616. Kalau kalian dapat skor 616 tuh alhamdulillah bagus. Tapi ya kita nggak tahu nanti sistemnya ke depannya seperti apa. Apakah kalian dapat skor TBK dulu baru ujian atau kalian ujian dulu baru TBK. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalian bisa persiapkan aja dengan beberapa trik UTBK yang pernah aku jelasin sebelumnya. Berikutnya ada di jurusan arsitektur. Nah, kalau kalian bertanya-tanya skor TBK-nya ini sumbernya dari mana? Sumbernya valid teman-teman. Ini aku rangkum dari Twitter SBMPTN Fest. Kalian bisa cek aja. Tapi karena udah tenggelam ya beberapa tweet, jadi ya sulit untuk kalian mencarinya. Karena di sini aku punya linknya. Aku bisa langsung akses gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke jurusan arsitektur ya. Arsitektur tertinggi 657, dia nggak lolos 657. Ini sedikit aneh sih, 657 dilolos, tapi yang di bawahnya 615 tuh lolos. Terus di 608 juga lolos. Padahal 608 ini lebih kecil daripada 657. Kemungkinan besar mungkin karena pembobatan nilai yang mendukung jurusan arsitektur dia kecil. Sedangkan yang dua skor ini tuh dia tinggi dan beberapa prestasi juga ditambahkan oleh dua orang ini. Bisa saja. Jadi di UTBK itu nggak hanya tentang skor UTBK yang tinggi, tapi prestasi tambahan dan skor UTBK yang mendukung atau pembobatan nilai yang mendukung itu diperlukan juga ya. Berikutnya ada jurusan bimbingan konseling. Di sini bimbingan konseling paling rendah 510 itu nilai-nilai skor UTBK yang standar. Tapi sulit untuk dapat skor TBK yang 520 atau 510. Di sini paling tinggi 520. Jadi kalau kalian mau masuk BK, kalian bisa targetkan saja skor TBK 520. Berikutnya ada jurusan biologi. Biologi di sini paling tinggi 559 dan paling rendah di sini 536. Biologi di sini adalah biologi MIPA ya, bukan pendidikan biologi. Jadi di sini fakultas MIPA, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Lalu jurusan berikutnya ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan di sini ada tertinggi tuh 539, terendah 524. Jadi targetkan kalau kalian mau ngambil jurusan ekonomi pembangunan, targetnya adalah 539.
Jangan sampai kurang dari 524. Jurusan berikutnya farmasi, salah satu jurusan favorit juga yang diidam-idami banyak orang ya, terutama cewek. Farmasi sini paling tinggi 616, jelas untuk masuk ke farmasi itu harus tinggi-tinggi. Di sini yang paling rendah tuh 599. Aku tidak tahu kalau di bawah 599 tuh dia masih bisa lolos atau tidak. Tapi di sini aku dapatnya terendah tuh 599. Tertinggi sini 616. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, aku nggak dapat, tapi patokan saja 616 itu nilai amannya ya. Targetin saja kalau kalian mau masuk ke farmasi Unsri 616. Berikutnya gizi di sini oke, 585 itu udah lolos. Kukira gizi itu agak sulit untuk masuk sana. Ya memang sulit sih, karena di sini kan 521 itu masih tidak lolos. 521 ini udah nilai standar juga. Sulit juga dapat skor UTBK yang segini. Dan jadi kalau nilai aman untuk lolos di jurusan gizi di 585 ya. Jurusan berikutnya hubungan internasional 530 udah bisa lolos. Hubungan internasional tuh belakangan ini juga sepi peminat dan kuotanya juga cukup banyak. Jadi kalau mau masuk ke hubungan internasional Unsri itu peluangnya ada aja gitu. 530 aja udah bisa lolos. Kalau bisa sih di atas 530. BTW aku satu fakultas dengan hubungan internasional, aku kan jurusan ilmu komunikasi. Jurusan hukum sebelahnya FISIP ini kalau di Unsri. Dia paling tinggi 648 dan paling rendah 524 tidak lolos. Nilai yang paling rendah untuk lolos itu 535, itu udah bisa lolos. Jadi 524 ini kurang 10 poin lagi lah untuk lolos di jurusan hukum. Tapi kalau aku sarani targetnya aja di atas 543 ini. Nilai-nilai standar di atas inilah, kalau bisa 600 kalau bisa ya. Kalau jurusan berikutnya ada ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan di sini ada dua. Terendah 569, tertinggi ada 585,73. Ilmu keperawatan ini kayaknya mirip dengan ilmu gizi ya skornya. Kalau yang gizi tadi kan 585, di ilmu keperawatan juga 585. Jadi standar nilainya mirip dengan gizi. Jadi kalau kalian mau masuk jurusan ilmu keperawatan, kalian targetnya adalah 585. Jangan di bawah 569 juga ya. Takutnya nanti kalian tidak lolos. Jurusan berikutnya ilmu komunikasi, jurusan aku. Di sini 549 tuh udah lolos. Jujur aku juga di tahun 2021 UTBK aku sekitar 549 juga skor UTBK aku, dan itu bisa lolos. Di sini paling tinggi 640, itu udah pasti ya. 640 itu udah bisa lolos ya. Aku aja yang 549 kira-kira mungkin di bawah itu juga bisa lolos. Tapi siapa tahu karena akreditasinya ilmu komunikasi di Unsri udah mulai membaik, udah mau naik. Takutnya nanti untuk skor TBK itu untuk jurusan ilmu komunikasi harus tinggi lagi gitu. Tapi targetnya aja kalau kalian mau masuk ilmu komunikasi Unsri 589 ke atas lah. Semoga aja bisa ya. Jurusan berikutnya ada kedokteran gigi. Kedokteran tinggi 585 tuh tidak lolos ya. Itu udah pasti karena kedokteran gigi juga sulit untuk lolos di sana. Tapi kalau dia 585 ini daftar ke perawatan, dia mungkin saja bisa lolos ya. Tapi kalau kedokteran gigi tuh kurang. 635,9 tuh baru bisa lolos, atau mungkin di atasnya. Kalau di bawahnya tuh aku wanti-wanti jangan deh. Mungkin kalau di bawah tuh 630 lah atau 625 bisa lolosnya ya, mungkin saja. Jurusan berikutnya ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan paling tinggi di sini 544 dan terendah 536, tapi itu bisa lolos. Jadi kalau kalian mau lolos di kesehatan lingkungan, kalian targetnya 544, itu nilai skor 554 dan skor TBK yang standar ya untuk lolos di kesehatan lingkungan. Karena biasanya jurusan kesehatan itu tinggi-tinggi ya biasanya, tapi kesehatan lingkungan di sini di Unsri itu 544 aja udah bisa lolos. Kesehatan masyarakat 592 paling tinggi dan paling rendah 521 tidak lolos. Tapi ya ini aku lupa nge-labelin, lupa nge-labelin ya. Kesehatan masyarakat 521 tuh masih tidak lolos, dan paling aman tuh nilainya 572 ya untuk lolos di kesehatan masyarakat. Jurusan berikutnya ada kimia. Kimia paling tinggi di ini juga belum aku urutin ini. Kimia paling tinggi itu 500
dan paling rendah 475. Itu udah bisa lolos di jurusan kimia. Ya, kalau kalian mau masuk ke kimia, target aja 500 ya. Terus manajemen paling tinggi di sini adalah 550, tapi itu tidak lolos. Sedangkan manajemen 534 tuh lolos. Mungkin saja yang aku sebutin ini faktor pendukungnya, faktor prestasi, faktor pembuatan nilainya dia unggul daripada yang manajemen yang 550. Mungkin saja ya. Terus di matematika dia paling tinggi 592 dan satu-satunya nilai yang aku dapat di sini. Jadi nilai aman tulos di matematika tuh ada 592. Untuk PAUD 520, cuma satu nilai juga di sini. Nilai aman tulos di PAUD 520. Lalu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu skornya cuma satu dan skor tertingginya 590. Skor tertinggi cuma satu-satunya doang sini. Ya, 550 itu nilai aman tulos di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku jadi ingat seseorang yang kuliah di jurusan ini. Oke, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris di sini paling tinggi 588, tapi 450 tuh ternyata udah bisa lolos untuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi rata-rata yang aku lihat kan, yang aku data-data yang aku lihat di sini kan, yang aku miliki di sini, nilai lolos tuh rata-ratanya 500-an ke atas. Tapi di sini pendidikan bahasa Inggris 450 tuh udah bisa lolos. Alhamdulillah ya, dia bisa lolos. Berarti ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan bahasa Inggris tidak terlalu ketat ya peminatnya, ataupun tidak terlalu sulit untuk lolos di pendidikan bahasa Inggris. Dan mungkin saja di sini karena kemarin ada subtes bahasa Inggris, dia di subtes bahasa Inggris dia tinggi. Oke, next kita masuk ke pendidikan dokter. Pendidikan dokter di sini paling rendah 632,29 tidak lolos. Dan kalau kalian mau masuk ke dokteran pendidikan dokter di Unsri, siapkan saja skor TBK 716. Itu udah bisa lolos. Kalau kalian punya skor 686, 681, ya bisa juga sih lolos. Tapi kalau mau amannya sih 716. Tapi ya itulah sulit sih kalau mau dapat skor 716. Apalagi untuk tahun 2023 UTBK-nya SNMPT ya sebutannya, itu ada banyak perubahan, subtesnya juga berubah pesat. Oke, berikutnya ada pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi di sini 543 dan paling rendah 486. Jadi kalau nilai aman tulos di pendidikan ekonomi di 543. PGSD di sini paling rendah 425 dan tidak lolos. 440 juga tidak lolos. 553 itu baru lolos. Informasi tambahan aja, emang masuk PGSD itu sulit ya teman-temannya. Dan aku lihat juga di data Sidata Unsri SBMPTN, PGSD itu ketat untuk masuk ke sana. Berikutnya ada psikologi. Psikologi di Unsri itu ada di Sentek ya, di Sentek bukan di Soshum. Dan di sini paling rendah ada 580 dan tidak lolos. Untuk nilai amannya lolos di psikologi Unsri Sentek itu 632,69. Ya kalau kalian dapat 611, alhamdulillah itu udah bisa lolos. Berikutnya ada sistem informasi. Sistem informasi di sini 620 udah bisa lolos dan 541 itu juga udah bisa lolos ya. Lalu di sini ada sistem komputer, satu nilai doang, 523 udah bisa lolos. Sosiologi 556 sudah bisa lolos juga. Rata-rata kalau di jurusan fisik itu 550 itu udah bisa lolos sebenarnya. Kayak dari HI, ilmu komunikasi, administrasi publik, sosiologi itu rata-rata 550 ke atas tuh udah bisa lolos. Di sini aja sosiologi 518 saja udah lolos. Padahal ini nilai standar juga ya. Teknik elektro tinggi yang di sini ya, 616 baru bisa lolos. Ya cuman satu sih data yang kupunya, karena kurang informasinya dan di tweetnya juga kurang dapat. Terus di sini teknik geologi. Teknik geologi di sini teknik geologi itu maksudnya Sentek ya. Teknik geologi di sini 558 itu tidak lolos dan 547 udah bisa lolos. Seperti aku bilang tadi, mungkin saja di pembuatan nilainya dia rendah, kayak di fisikanya mungkin saja dia rendah. Sedangkan yang dua nilai ini 547, 538 nilai pembuatan nilainya itu dia tinggi. Dan di sini teknik geologi 529 itu tidak lolos. Berarti kalau kita asumsikan untuk masuk ke jurusan teknik geologi itu 538 ke atas lah.
untuk bisa lolos ya. Berikutnya teknik informatika. Teknik informatika di sini ada 4 nilai, terendah di 457 dan 565 tuh masih belum bisa lolos. For information aja ya, Fakultas Fasilkom itu salah satu fakultas terbaik dari segi bangunannya. Jurusan juga terbaik dan nyaman kalau kuliah di situ. Aku aja sering main ke situ. Makanya banyak orang-orang kalau ngambil jurusan teknik informatika tuh biasanya ngambilnya ke Unsri. Biasanya teknik informasi juga mereka ke Unsri, teknik komputer mereka masuknya ke Unsri gitu ya. Jadi di sini nilai aman untuk teknik informatika 650 ya, 650. Berikutnya teknik kimia di sini 558 untuk lolos. Teknik mesin di sini 635,9 dan paling rendah 578 baru bisa lolos. Di bawahnya aku masih wanti-wanti, siapa tahu tidak bisa lolos di bawah 578. Berikutnya teknik pertambangan di sini 522 tidak lolos dan nilai 585 tuh baru bisa lolos. Dan terakhir di sini ada teknik sipil. Teknik sipil di sini kita hanya punya 2 nilai. Teknik sipil yang terendah nilainya 599,8, kita berarti 600 tuh baru bisa lolos di teknik sipil. 623 tuh nilai amannya ya, kalau bisa di atas 600 untuk lolos di teknik sipil Unsri. Ya itu dia data-data skor TBK 2022 Universitas Sriwijaya jalur SBMPTN. Sumbernya dari SBMPTN Fest, dari Twitter SBMPTN Fest. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kurang penyampaiannya. Dan kalau kalian mau request, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti aku cariin datanya, nanti aku tulis seperti ini, nanti aku videoin seperti ini. Tapi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. For information juga ya, ini skor TBK-nya di tahun 2022 itu masih bisa dijadikan patokan untuk di tahun 2023 nanti. Mengingat 2023 itu hanya berbeda subtesnya, bukan berarti acuan skor TBK-nya itu juga berubah ya. Jadi bisa saja data ini bisa digunakan. Semangat untuk tahun 2023 TBK-nya dan terima kasih.